profil Anda bahwa Anda background pendidikannya ada farmasi. Iya, betul Pak. Kenapa sekarang tersesat ke hotel, itu gimana ceritanya itu? Ini jujur aja ya Pak ya, kalau saya rasa di perhotelan saat ini adalah masa-masa yang terberat. Paling berat ya? Paling berat ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat APN Mindset. Salam damai untuk kita semua. Pada episode kali ini, APN Mindset akan menampilkan salah satu narasumber yang menginspirasi kita semua. Dia perempuan, cantik tentu, masih muda, tetapi memiliki karir yang cemerlang. Saat ini dia sedang mengelola 2 hotel yang cukup strategis di Kota Malang dan di Denpasar, Bali. Tentu Anda penasaran di usianya yang masih muda bagaimana dia bisa meniti karir dari bawah hingga saat ini menjadi Corporate General Manager The Shalimar Boutique Hotel dan The Cakra Hotel Denpasar, Bali. Akan lebih seru nanti akan kita tanyakan kepada narasumber kita. Tapi sebelumnya kita akan lihat bagaimana desain dari Hotel Shalimar yang berada di Jalan Cermi nomor 16 Kota Malang. Hotel ini tentu memiliki lokasi yang sangat strategis di tengah-tengah kota, dekat dengan Jalan Ijen yang menjadi poros utama, menjadi ikon Kota Malang. Sahabat APN Mindset, tadi sudah saya jelaskan bahwa narasumber kita adalah seorang perempuan yang cantik, muda, tetapi memiliki karir yang cukup cemerlang, yang saat ini menjabat sebagai Corporate General Manager The Shalimar Hotel dan Hotel Cakra di Bali. Di samping saya perkenalkan, inilah Ibu Grace Asyaril. Selamat pagi Ibu Grace. Selamat pagi Pak. Saya manggilnya Ibu aja ya, atau boleh. Mbak aja ya? Boleh. Oh iya, boleh. Saya manggil Mbak aja biar lebih akrab. Ya, iya. Mbak Grace, saya sempat melihat profil Anda bahwa Anda background pendidikannya ada farmasi. Iya betul Pak. Kenapa sekarang tersesat ke hotel, itu gimana ceritanya itu? Jadi ceritanya panjang sebenarnya. Oh gimana? Tapi sebenarnya farmasi itu mungkin adalah basic saya. Memang saya suka sains. Gitu. Oke. Itu aja. Tapi setelah mencoba belajar, lalu terjun di dunia kerja, itu sepertinya bisnis itu lebih menarik ya daripada sains atau farmasi itu sendiri gitu. Jadi saya nggak meneruskan ke sana, lalu saya belajar secara otodidak. Di farmasi kan bisa bisnis juga sebenarnya. Iya, tapi sebenarnya kalau farmasi bisnis itu hanya sekedar jual beli ya, trading. Jadi nggak ada sesuatu yang lain yang bisa lebih fulfilling gitu. Jadi aktualisasi diri itu agak kurang mungkin gitu. Usai dari kuliah farmasi, Mbak Grace ini apa langsung di hotel atau sempat ke perusahaan farmasi atau apotek atau apa, atau di mana? Saya sempat 1 tahun kerja di Vita Farm, jadi perusahaan kosmetik di Surabaya yang cukup lama ya, kalau tahu Viva Kosmetik. Nah, saya termasuk untuk develop produk barunya di sana. Oh, sempat di Silinier juga sebenarnya dulu ya? Iya betul. Kemudian pindah di perusahaan lalu pindah di konsultan bisnis, branding dan marketing. Nah dari sana baru ke bidang hotel. Oh setelah itu konsultan, termasuk konsultan hotel juga? Iya betul. Jadi kita konsultan, saya spesialisnya di hospitality memang Pak. Iya baik. Dari konsultan hotel salah satunya, kemudian kok enak ya di hotel, kemudian terjun langsung di Shalimar Hotel. Betul. Baik, ya. Termasuk dulu mungkin salah satu yang merebranding Shalimar
juga waktu pre-opening Fasa Hotel di Surabaya itu Oke, juga saya salah satu timnya. Apa yang membedakan Anda ketika Anda di dunia pekerjaan sebelumnya dengan di hotel itu apa? Yang tadi disebut kalau di farmasi itu pure bisnis. Di Ya. hotel apa juga tidak pure bisnis atau ada sisi lain? Oh, banyak Pak sisi Apa lainnya. ya ini? Kalau di hotel ini kan, kalau hotel itu sebenarnya bukan hotel kalau tidak ada orangnya, gitu ya. Jadi hotel itu bidang bisnis yang menurut saya sangat personal dan people banget gitu. Nah, gimana caranya kita bisa develop orang, Manusia soalnya ya. Oh, gitu supaya ya. kita bisa menciptakan persepsi atau kenyamanan dari tamu yang ini loh standar sesuai dengan itu. Ada satu kepuasan kira-kira ketika sudah memberikan pelayanan kepada tamu hotel, Betul. misalnya ketika tamunya merasa nyaman, Iya. itu mungkin sisi itu mungkin yang tidak ada di pekerjaan sebelumnya betul. kira-kira gitu. Dan selain itu juga untuk mendevelop orang itu. Jadi manusia itu sendiri dari yang pertama mungkin dia sebenarnya nggak tahu potensinya apa, lalu kita tarik jadi lebih maju atau Ini lebih- karyawan atau karyawannya? dari Kalau sisi karyawan di perusahaan karyawannya. lain kan sama saja kan mendevelop karyawan juga Karyawannya, kan? iya. Oke. Mungkin di sana, tapi melihat itu yang punya kepuasan tersendiri gitu. Sobat APM Insight, tadi saya sempat berbincang dengan Mbak Kris bahwa di era pandemi dunia perhotelan sedang sangat-sangat lesu, tetapi inilah tantangan. Bagaimana nanti Mbak Kris bisa melewati tantangan ini, tentu sebagai corporate general manager bisa membuat sebuah terobosan-terobosan bagaimana nanti perhotelan menjadi bangkit seperti sedia kala. Mbak Kris, tadi saya sempat nanya kaitannya dengan terobosan dalam dunia perhotelan. Tentu pandemi semua mengalami itu. Sebagai seorang pengusaha kan tentu tidak boleh menyerah begitu saja. Boleh dong kira-kira apa yang dilakukan, terobosannya bagaimana, seperti apa Mbak Kris? Sebenarnya ini nyambung sama pertanyaannya Bapak tadi ya. Ya, Apa sih betul. perbedaan dari farmasi atau marketing lalu ke perhotelan? Sebenarnya yang pertama kali saya lihat itu perhotelan ini terlalu struktural gitu. Perhotelan terlalu struktural. dan Maksudnya gimana? prosedural. Jadi kalau Oh, ya udah, prosedur, ya. jadi kalau misalkan sudah kita itu hotel standarnya seperti ini, barang jualannya adalah servis seperti ini, dan itu tidak bisa keluar dari pemikiran itu, seperti kayak ada di satu kotak gitu. Nah, sementara pandemi ini kayak memaksa kita untuk go out of the box, Mengubah itu. mengubah paradigma itu. Iya, iya, Nah, iya. itu sebenarnya juga yang menjadi tantangan ya. Gimana tim yang tadinya prosedural mungkin, lalu struktural juga. Kalau nggak seperti ini jalannya, maka kita nggak akan bisa. Contoh apa kira-kira yang harus out of the box itu apa? Misalnya kalau misalkan restoran di dalam hotel, kita nggak akan bisa catering keluar, misal seperti itu. Oke. Nanti brandingnya akan gimana? Nah, itu yang Itu dipikirkan pemikiran kan. dulu. Iya, dulu. Apalagi kalau hotelnya bintang 5. Nggak bisa dong. Orang harus nyari kita, kan gitu. Oke. Bukan kita yang keluar. Gitu Itu ya. sekarang yang diubah. Ya, itu yang sekarang diubah. Jadi kita harus menerima dan malah membranding diri sendiri. Kalau kita ini sebenarnya easy to reach. Kita bisa ada di mana-mana, gitu. Ya ini baru ya. Biasanya hotel itu kesannya eksklusif. Nah, semua harus serba eksklusif. Sekarang mencoba untuk membuka diri, Betul. membuka diri. Selain soal catering, ada apalagi yang Memang kalau bisa? kita bilang secara hunian, kita juga mendukung program pemerintah pastinya. Ya. Kalau misalkan kapasitas nggak boleh lebih dari 25 atau 50%, kita akan patuh sama itu. Jadi untuk room memang kita nggak bisa apa-apa ya selain melakukan protokol kesehatan, melakukan desinfeksi dengan baik. Gitu. Lalu kemudian nextnya adalah event. Nah, event itu mungkin kita yang dulunya mungkin adalah kelemahan kalau kita itu venue-nya mungkin kecil.
lalu semi outdoor itu banyak orang yang aduh kita nggak bisa full dekor nih kayak gitu ya. Nah sekarang itu malah jadi satu kelebihan yang harusnya kita tonjolkan. Ini satu peluang justru Betul. bagi Salimar di masa saat ini ya. Ya. Karena dengan ruangan kecil, sekarang orang tidak perlu ruangan besar-besar juga kan Betul. gitu. Oke. Pemirsa ABM Insight, Mbak Grace ini selain seorang general manager sebuah hotel, saya baca biografinya ternyata adalah seorang seniwati, kira-kira begitu ya. Seniwati apa nanti dijelaskan. Dari mungkin kita tidak nyangka bahwa Mbak Grace ini seorang pelukis yang boleh dibilang nasional kira-kira. Karena apa? Karena sekarang menjabat sebagai presiden Botanical of Arts. Indonesian Society of Botanical Artists. Iya. Jadi lukisan tentang tanaman, bunga, kira-kira begitu. Bisa ceritakan kok menjadi seorang pelukis ini mulai kecil, didikan orang tua atau apa kira-kira? Sebenarnya melukis itu menenangkan ya buat saya. Gitu jadi ya. itu terapi kalau untuk saya. Jadi biasanya kalau teman-teman di sini mungkin tahu kalau misalkan lukisannya makin banyak, mungkin pekerjaannya juga makin banyak. Gitu Karena ya. itu adalah pelarian juga. Tapi jadi kalau lagi pusing, lagi stres, lagi frustasi itu ngelukis ya. Ngelukis ya. Wah, Karena memang susah untuk tidur ya. Biasanya kalau kita kan nggak tenang, banyak pikiran, pasti sulit ya tidurnya gitu. Jadi karena nggak bisa tidur ngapain ya, ngelukis saja gitu. Kalau saya di sini agak lama mungkin minta bisa dilukis dong saya. Boleh. Baik, itu memang sudah bakat sejak kecil ya? Dari kecil itu memang kalau dari mama ya, memang influence terbesar untuk seni itu menurut saya dari ibu saya. Oh gitu. Karena beliau sendiri nggak bisa melukis, tapi dulu punya percetakan yang kita suka melihat gambar-gambar yang lucu gitu, yang bagus. Terinspirasi gitu, dari situ. Dari sana. Lalu setiap liburan sekolah dulu kalau teman-teman pada mungkin jalan-jalan, karena saya 4 bersaudari, cewek semua, itu ribet mungkin ya. Jadi selalu kita dikasih kesempatan untuk ke toko craft, lalu toko buku untuk memilih proyek kita 1 bulan gitu. Ya, jadi 1 bulan di rumah itu udah ada apa yang mau dilakukan di rumah. Masing-masing beda. Masing-masing beda. Mbak ya. Grace milih melukis, iya betul. Berarti memang sudah sejak kecil sudah Suka, ada ya. itu. Sejauh ini karya yang sudah berapa karya kira-kira Mbak? Waduh, Hasil lukisan. karya. Kalau lukisan mungkin kalau dihitung yang kecil sampai yang besar mungkin ratusan ya. Cuman memang karena karya itu cat air, jadi cukup mudah nyimpennya ya. Jadi ada 1 koper yang isinya adalah lukisan gitu. Jadi saya baca itu sempat pameran di Singapura, betul itu? Betul. Sampai ke Singapura. Di Singapura saya lebih ke menulis indah ya, jadi kaligrafi. Kaligrafi gitu. Eropa. Ya. Memang di sana sempat ada 1 toko art supply yang melakukan ya kayak featuring artis gitu dari mana-mana. Kebetulan saya satu-satunya dari Indonesia, jadi saya mewakili Indonesia. Kalau ada aliran di dalam melukis itu ada impresionis, ekspresionis, macam-macam, saya sampai tidak hafal itu. Mbak Grace itu apa? Saya ini kebetulan nggak bisa melukis yang tidak ada, jadi saya termasuk yang realis. Realis ya, Iya. harus ada barangnya, ada Iya. wujudnya. Iya, betul. Kalau disuruh gambar robot gitu nggak bisa loh. Lu kan ada barangnya, berapa? Iya, kalau misalkan ada barangnya, mainannya gitu masih bisa. Kalau suruh bayang-bayangkan Iya, itu tidak bisa. nggak bisa. Oh gitu ya. Jadi itu tergantung apa ya gitu ya. Saya harus ekspresionis, realis, impres, itu tergantung imajinasi. Sebenarnya kalau mau dibilang tergantungnya dari
pelukisnya sendiri ya. Jadi kita tuh nyamannya melukis seperti apa. Bukan berarti saya juga nggak pernah melukis impres, karena yang pertama melukisnya impresionis dulu ya, karena kan nggak ngerti, hanya kuas dan cat lalu dituangkan aja ke kertas kayak gitu. Cuman saya paling menikmati hasilnya, dan mungkin hasil yang paling banyak itu kalau saya melukis realis. Jadi yang di tangan saya ini adalah salah satu karya yang terbaru mungkin begitu, kait dengan gambar sesosok perempuan yang dilukis. Ini adalah jenis lukisan realis. Jadi Mbak Grace ini spesialis lah, boleh dibilang begitu, spesialis lukisan realis. Boleh tahu Mbak Grace ini pakai istilahnya cat air, pakai apa? Bahannya ini apa? Bahannya sendiri cat air, betul. Ini cat air ya? Iya, cat air. Oke. Kalau melukis kayak begini sampai berapa waktunya, berapa jam, berapa hari? Kalau ini karena nggak terlalu detail, itu bisa hanya 3 jam. Oh, hanya hitungan jam ini Iya. ya? Oke. 2-3 jam. Jadi detail ini menurut saya detail lah. Jadi ini lukisan detail. Jadi warna-warnanya juga sangat kayak aslinya, kira-kira begitu ini. Mbak Grace, ini yang di samping, di bawah di meja ini yang dimaksud dengan tadi sebut botanical art itu Iya, tadi ya? betul. Jadi botanical art itu khusus untuk objek lukisan dari tanaman. Iya. Bisa bunga, gimana? Iya. Selain itu memang harus akurat ya Pak. Jadi kalau saya bisa bilang ini makan waktu jauh lebih banyak daripada yang Lebih lama, lebih susah memang ini ya? Iya Pak, karena ini mungkin bisa dilihat, ini namanya Paphiopedi lumbungi belangi, adalah anggrek native dari Indonesia, dari Sumatera, kalau nggak salah saya. Oke. Nah ini dia adalah anggrek kantong ya, kalau kita bilang anggrek sleeper orchid, dan yang di sini ini kantongnya itu mengkilap gitu, jadi bisa tahu kalau teksturnya mengkilap. Nah sedangkan yang di sini agak satin kayak velvet gitu dan berbulu gitu. Jadi itu harus ditampilkan secara rinci. Jadi aslinya juga ada Bulunya. bulu-bulu, ada duri atau apa ini ya? Iya, Asli ini begitu memang ya? bulu atau rambutnya itu ya mungkin. Berarti dari ketika bawah. melukis itu barang ini ada di depan gitu ya, yang aslinya. Saya pernah lihat, tapi kan kalau bunga itu punya umur ya. Jadi kita kan misalkan dibawa ke rumah gitu, dia hitungan jam udah layu. Oke. Jadi biasanya kita seniman botani itu ke kebun raya. Kebetulan ini penelitinya ada di kebun raya Purwodadi. Waktu ini dari peneliti dari kebun raya Purwodadi yang namanya ada di sini, di spesies ini. Nah itu yang ngasih saya foto-fotonya. Oh, foto. Dari berbagai sisi. Habis itu saya lukis dari sana gitu Pak. Jadi Kira-kira. objeknya dari foto itu Iya. kemudian dirupakan dalam bentuk Iya. lukisan. Jadi begini Mbak Grace, jadi ketika masa kecil itu kalau siswa itu suruh gambar, selalu silakan gambar anak-anak. Gambarnya selalu gunung, kemudian ada mataharinya kan gitu ya. Jadi itu termasuk apa namanya, tidak out of the box ya kira-kira. Sampai sekarang pun karena mungkin pendidikan dulu begitu ya. Kalau gambar ya mesti gambar gunung kemudian, dua, nah gitu biasanya mataharinya gitu. di Mataharinya tengah. di tengah gitu ya. Tapi menurut saya kalau seni itu sama seperti skill yang lain, itu acquire. Jadi bukan hanya bakat. Bakat ya. Iya. Oh. Memang apakah yang lebih lama melukis akan lebih baik? Kalau dia observasinya lebih baik, maka melukisnya pasti lebih baik. Jadi bukan dari tangannya, tapi dari observasinya. Jadi Iya, pengamatannya. betul. Iya. Tokoh patronnya Mbak Grace dalam hal melukis jenis realis ini siapa? Indonesia misalnya. Di Indonesia, namanya Eunike Nugroho di Jogja. Kebetulan sahabat Perempuan saya juga? juga. Perempuan? Iya, perempuan juga. Iya, kalau beliau udah melanglang buana ke Inggris.
juga di Amerika juga salah satu anggota American Society of Botanical Artists, saya juga, tapi beliaunya udah masuk ke jurnalnya. Jadi itu adalah inspirasi saya, teman saya, sahabat saya juga. Oh, jadi ada tokoh yang dianut lah untuk dalam hal ini. Oh, baik. Mbak Grace, Ya. sampai titik hari ini, sampai mencapai titik karir di dunia lukis, Anda sudah menjadi ketua lah, presidennya lah ya. Kemudian di hotel menjadi general manajernya. Yang menginspirasi Anda sampai pada titik ini tuh siapa kira-kira? Kalau bisa dibilang seperti itu tuh banyak ya Pak, Pak Bem. Terus terang, dasarnya pasti orang tua. Orang tua ya. Jadi kalau mereka tuh selalu bilang, dimanapun kamu berada, do your best. Itu aja. Dan Menjadi apapun. Terserah. Nggak harus jadi pemimpin, karena kalau kakak saya bilang juga ada orang yang memang tidak bisa memimpin, nggak apa-apa. Gitu. Tapi if you are a leader, lead your best. Gitu. Itu yang memang mempengaruhi saya mungkin paling banyak ya. Jadi ini Sobat ABM Insight, siapapun saya kira di balik kesuksesan itu orang tua tidak bisa dilupakan. Mbak Grace telah memberikan testimoni, sahabat apapun peran orang tua tidak boleh diabaikan. Ini jadi seberapa pengaruh orang tua Mbak Grace dalam mendidik, kira-kira itu mengarahkan, atau dulu mungkin sangat keras untuk Iya betul. Seperti apa kerasnya? Jadi karena dulu mungkin kita cewek-cewek semua ya, saudara 4 bersaudari gitu. Jadi pastinya orang tua strict sekali. Oh, gitu. sangat strict ya? Sangat strict. Dalam hal disiplin misalnya? Akademis. Lalu di rumah juga, jadi kita punya tugas masing-masing seperti itu. Nah, untuk pilihan juga sama ya Pak, tapi itu tergantung kita sendiri ya. Jadi misalkan farmasi tadi, memang saya sukanya seni, mungkin kelihatan banget dari kecil. Tapi karena mungkin beliaunya, terutama ayah saya mungkin khawatir gitu, khawatir kira-kira ini mau diteruskan kerja apa ya gitu. Nah, tapi saya bisa menerima kalau keputusan itu adalah yang terbaik menurut ayah saya waktu itu. Gitu. Terlepas dari saya juga bisa mendapatkan penghasilan sebenarnya dari sana. Dari melukis? Iya, iya betul. Jadi setiap tahun kita ada pameran, itu pasti ada karya yang terjual. Sampai sekolah ke Belanda ya? Bukan Pak, ke Amerika. Oh, ke Amerika? Ya. Untuk yang melukisnya? Melukis saya sempat, tapi enggak. Memang di sekolah itu ada satu program, hanya 3 bulanan. Nah itu saya ikut kelas-kelasnya itu aja. Di New York. New York School of Art. Jadi sekolah melukis sampai ke Amerika ya? Walaupun 3 bulan, tapi kan luar biasa. Ini kan berarti serius banget gitu maksud saya itu. Oke, jadi sahabat ABM Insight, tidak ada kesuksesan tanpa proses. Tadi sudah dijelaskan sejak kecil sudah di strike ya, sudah orang tua melatih kedisiplinan kira-kira gitu, dan terutama adalah soal akademis. Jadi sekolah itu sangat penting, akademik sangat penting dalam menunjang karir apapun. Meskipun tidak menjadi pemimpin kira-kira, tapi dimanapun tetap harus menjadi yang terbaik, kira-kira begitu tadi yang disampaikan oleh Mbak Grace. Jadi kembali ke urusan perhotelan. Ini penting, kenapa khususnya di Hotel Shalimar ini adalah hotel, menurut saya ini adalah legend, karena di era sebelum kemerdekaan sudah ada bangunan ini, dan menurut saya hebatnya adalah nyaris tidak ada perubahan bentuk bangunan. Betul, itu memang dibikin begitu, atau memang ada larangan karena ini sudah kategori heritage kira-kira, atau seperti apa ini? Sebenarnya ini sebelum ada larangan itu memang dari pihak owner dan saya sendiri waktu pembangunan saya terlibat di dalamnya.
itu memang kita suka sesuatu yang heritage itu dipelihara ya. Cagar budaya itu kita usahakan untuk dipelihara. Memang kalau dari segi apakah barangnya masih tetap asli, saya rasa semua barang itu ada umurnya ya, Pak ya. Tapi secara desain itu kita pertahankan tetap asli. Jadi arsiteknya pun kita pilih yang memang akan melestarikan budaya Belanda, Indo-Belandanya waktu itu. Iya. Jadi ini yang mahal itu sebenarnya ya desain ini yang orang tidak semua hotel memiliki ciri khas. Dari sini menurut saya memang ciri khas. Saya sudah sering juga ke hotel sini. Ya ini menjadi salah satu kekuatan saya kira di Hotel Shalimar ini. Iya, dan tidak banyak di khususnya di Jawa Timur yang mempertahankan. Nah ini yang sulit adalah mempertahankan. Menurut Mbak Grace bahwa tadi kan sempat nyinggung bahwa inspirasinya adalah orang tua. Jadi kalau orang tua itu pernahkah meminta Mbak Grace, Anda harus jadi ini, harus jadi ini, harus jadi ini? Apa seperti itu atau wis mengalir saja sakarepmu gitu ya? Ini sebenarnya pertentangan antara mungkin ayah sama ibu saya mungkin ya. Sempat begitu. Karena ya? kalau ayah saya itu orangnya strict gitu ya. Jadi kalau untuk jadi apa-apanya itu lebih saklek gitu. Jadi farmasi itu adalah salah satu cita-citanya papa saya sebenarnya. Waktu itu saya ingin masuk seni atau desain, tapi nggak dibolehkan gitu. Ya. Lalu, tapi kalau dari mama saya itu, ya itu life lesson mungkin yang paling banyak itu. Saya sempat tanya, Mama pernah nggak sih mikir kayak, kepengennya jadi apa? Mama saya kebetulan apoteker juga. Gitu. Asisten apoteker di Belanda malah, lulusan Belanda. Nah, beliaunya bilang ya enggak, ya dijalanin aja. Jadi do your best every day gitu, Kak Mama selalu bilangnya kayak gitu. Jadi mungkin itu ya yang jadi balance karena papa tuh kayak ambisius, yang mama saya yang lebih nyantai aja, nyantai juga jangan lupa gitu. Betul. Itu yang jadi balancing mungkin. Itu ya akhirnya ya Mbak Grace menjalani ya sampai hari ini itu. Hari ini. Selama berkarir apa tantangan atau mungkin masa-masa yang paling berat dirasakan Mbak Grace? Selama di perhotelan. Perhotelan. Ini jujur aja ya Pak ya, kalau saya rasa di perhotelan saat ini adalah masa-masa yang terberat. Paling berat ya? Paling berat ini Pak. Menurut saya 11.25 kalau kita ngomong di perhotelan ini ya. 11.25 Januari ini lebih berat daripada tahun kemarin. Cuman yang paling berat menurut saya itu adalah tanggung jawab kita sebagai leader untuk memutuskan sesuatu untuk banyak orang di masa yang berat ini. Itu yang buat saya mungkin yang paling sering nggak bisa tidur itu gimana anak-anak saya gitu. Itu yang saya pikirkan ya. Gimana mereka hari ini, bulan ini mungkin survive atau enggak, apa yang mereka butuhkan gitu. Makanya saya sama owner juga waktu awal pandemi kita masih bisa ngumpulin sebagian dana, lalu kita belikan sembako untuk anak-anak kita sendiri dulu, karyawan kita sendiri dulu. Itu yang sulit juga. Cakra pernah tutup 3 bulan, jadi dari April 15 sampai akhir Juli itu kita tutup. Itu juga sangat berat untuk kita. Nah itu sih. Ya saya kira pasti ada jalan lah. Saya kok yakin ini pasti ada jalan. Ya, amin. Karena ini tidak hanya di sini, di semua lini sekarang lagi drop, lagi berat memang itu. Ya. Jadi untuk memberikan keyakinan kepada karyawan khususnya, memberikan rasa optimis itu. Bagaimana Mbak Grace tadi mengelola karyawan? Bagaimana? Sebenarnya ini saya mau menunjukkan selain mereka, semua kita memang dalam masa yang sulit gitu ya.
Jadi biasanya kalau general manager itu kan nggak mau, mungkin jarang ada yang turun sampai ke lapangan melakukan apa yang mereka lakukan setiap hari. Itu ada waktunya saya juga melakukan yang gitu sama. ya. Iya. Bersih-bersih semua, bersih-bersih. Saya Untuk termasuk memberikan semangat kira-kira Ya. gitu ya. saya enggak, ya kan kalau kita ngomong ingar sosung tulodo ing madya, Oke, mangun mantap, kalso tutur yandayani, harus beneran bersama sama mereka gitu. Siap. Itu sih yang kita lihat, kayak kalau di sini kita semua sama HOD juga kita bersih-bersih bareng. Jadi Sampai enggak gitu ya. Iya, iya. nggak hanya di perbagiannya itu tadi. Lalu di Cakra kita juga sama, setelah event nyapu Pak. Nyapu itu dari saya, hotel manajernya, HOD-nya semua ikut sama. Baik, baik. Itu Jadi sahabat ABM Insight, bahwa di era pandemi ini tidak hanya dunia perhotelan sih sebenarnya, hampir semua dunia usaha menjadi susah, menjadi berat, tetapi inilah tantangan kita semua, kita hadapi bareng-bareng. Tadi dicontohkan bahwa level dalam jabatan dalam sebuah perusahaan kadang bisa diabaikan dalam tanda petik, mereka harus gotong royong bareng, berkolaborasi bareng dengan antar karyawan, antar manajer dengan karyawan, itu membaur. Sampai tadi disampaikan nyapu bareng, kira-kira begitu. Nah, inilah sobat ABM Insight, episode kali ini banyak hal yang telah menginspirasi kita dari Mbak Grace terkait dengan bagaimana meniti karir, bagaimana menghadapi persoalan yang sangat berat, termasuk bagaimana ketika menghadapi pilihan-pilihan dan putusan-putusan yang harus dibuat sebagai seorang leader di Hotel The Shalimar. Baik, terima kasih Mbak Grace atas pertemuan pada kali ini. Sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.